Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Karena ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini statement seorang ketum ya, dari sebuah partai yang ada di Republik ini. Gitu. Ini bukan pernyataan yang main-main saya kira. Gitu. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu. Sobat Inspirasi News, kembali bertemu dengan redaksi Inspirasi News, masih soal Giring Niji dan Pasha Ungu. Kali ini redaksi Inspirasi News berusaha membandingkan bagaimana seorang Giring Niji dan Pasha Ungu, biografinya dan perbandingannya, karena mereka berdua sama-sama musisi yang kemudian pindah ke jalur politik. Nah, bagaimanakah sebenarnya kualitas dari Pasha Ungu dan juga Giring Niji sehingga masyarakat bisa tahu bagaimana seorang musisi yang pindah ke dunia politik, apakah mereka memang pantas untuk terjun ke dunia politik dan kemudian menjadi pemimpin rakyat? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Karena ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini statement seorang ketum ya, dari sebuah partai yang ada di Republik ini. Gitu. Ini bukan pernyataan yang main-main saya kira. Gitu. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu. Kalau kita masuk pada tataran fungsi daripada pemerintah, Bro Ketum Giring ini juga harus tahu bahwa pemerintah ini tidak hanya sekedar berbicara bagaimana membangun sebuah kota, bagaimana membangun sebuah desa. Kita mulai dari Pasha Ungu. Kita lihat dari Wikipedia soal Pasha Ungu. Bernama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said SAP, yang lebih dikenal sebagai Pasha, adalah pelaksana tugas Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebelum terjun ke dunia politik, Pasha merupakan vokalis grup musik Ungu. Pasha bergabung dengan Ungu pada tahun 1999. Pasha berusia 41 tahun, lahir 27 November 1979. Secara postur, Pasha memang pantas menjadi pemimpin. Tingginya 173 cm. Sebelum bergabung dengan Ungu, Pasha telah muncul di dunia hiburan Indonesia sebagai model dan telah muncul di beberapa iklan televisi, bermain sinetron dan bergabung dengan beberapa band. Kemampuan vokal Pasha terlihat sejak kecil saat dirinya menjadi juara 2 lomba azan se-Sulawesi Tengah. Sejak kecil, anak kelima dari 10 bersaudara ini senang melantunkan azan dan ayat-ayat suci Al-Quran. Pasha sempat kuliah di Aba Abi sebelum akhirnya memutuskan berhenti kuliah dan memilih berkarir di dunia musik. Tahun 2008, Pasha terjun ke dunia bisnis dengan mendirikan perusahaan label bernama Monas bersama sahabatnya Inong. Proyek pertamanya adalah band baru bernama Michael Says. Kemudian Pasha resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil wali kota Palu ke KPUD Kota Palu 27 Juli 2015. Ia mendampingi calon wali kota Palu Hidayat yang sebelumnya menjabat mantan kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah dan diusung oleh PKB dan PAN. Dalam wawancara, Pasha mengatakan bahwa kaum muda sudah layak untuk memimpin kota Palu agar ibu kota Sulawesi Tengah ini lebih berkembang dan dikenal secara nasional. Pasha pun mengharapkan dukungan. Mari kita hilangkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kita kawal pembangunan kota Palu bersama-sama. Begitu kata Pasha. Adapun soal pendidikan, Pasha sampai
sarjana jurusan Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Pembangunan Kota Palu. Sekarang berikan saya kesempatan untuk bekerja dan melayani masyarakat Indonesia. Giring yang bernama asli Giring Ganesha Jumaryo lahir 14 Juli 1983 dan sudah menambahkan gelar haji di depan namanya. Awalnya Giring adalah penyanyi, pemain sinetron dan politikus yang merupakan mantan vokalis grup musik Nidji yang beraliran British Pop. Pada 31 Desember 2017, Giring mengumumkan pengunduran diri sebagai vokalis Nidji dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Jadi mohon izin kita cuti dulu. Nah makanya minta tolong sama Bro Giring menjadi Ketua Umum Pelaksana Tugas PLT selama setahun ini. Bro Giring. Siap jalankan. Dengan kerendahan hati saya yang paling dalam, saya siap menerima amanah ini. Menurut aku tantangan yang aku hadapi mungkin beda sama tantangan yang akan Sis Grace hadapin. Mungkin karena aku dasarnya dari industri kreatif gitu. Bagaimana caranya kita bisa relevan terus kepada anak muda. Saya sih optimis Bro Giring pasti bisa. Nah cuman sekarang nih, apa yang membuat Bro Giring punya keberanian? Karena waktu itu kan Bro Giring juga punya cita-cita pengen jadi gubernur gitu kan. Nah itu kan jadi caleg, gubernur tuh makin naik gitu kan. Terus sekarang calon presiden. Pencalonan ini memang tidak gampang, tetapi saya yakin insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas dan juga kerja ikhlas saya bisa melewati ini semua. Karir politik dari Giring Nidji, yakni pada bulan Agustus 2020, Giring ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PSI. Tak hanya menjadi PLT Ketua Umum, Giring juga dicalonkan oleh partai tersebut sebagai bakal calon presiden 2024. Alasannya maju sebagai bakal calon presiden untuk mewakili anak muda dalam menyuarakan pendapat mereka. Tidak banyak di Wikipedia yang ditulis untuk biografi dari Giring Nidji. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies. Karena ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini statement seorang ketum ya dari sebuah partai yang ada di Republik ini gitu. Ini bukan pernyataan yang main-main saya kira gitu. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu. Kalau kita masuk pada tataran fungsi daripada pemerintah, Bro Ketum Giring ini juga harus tahu bahwa pemerintah ini tidak hanya sekedar berbicara bagaimana membangun sebuah kota, bagaimana membangun sebuah desa,